Halo Sobat Sehat semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan saya Sugito di channel Berbagi Sehat. Channel edukasi dan motivasi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis berdasarkan pengalaman saya sebagai orang yang pernah menderita asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dalam waktu yang cukup lama. Dan alhamdulillah sekarang sudah sembuh. Harapan saya khususnya kepada teman-teman yang masih dalam penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis, setelah menonton video ini akan dapat tersugesti dan termotivasi untuk dapat cepat sembuh. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Baiklah teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan berbagi seputar asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis dengan topik asam lambung naik, perut begah, nafas pendek, keliengan, sampai takut M. Baiklah teman-teman ya, sebelum saya lanjutkan, tolong yang belum subscribe channel ini, klik subscribe dan loncengnya supaya teman-teman tidak ketinggalan konten video-video berikutnya. Dan jika suka, klik like, selalu bagikan ke sosial media teman-teman. Semoga bermanfaat buat kita semua. Baiklah, kita lanjutkan. Jadi topik kita kali ini adalah asam lambung naik, perut begah, nafas pendek, keliengan, sampai takut M. Baiklah teman-teman ya, jadi asam lambung naik ya. Asam lambung naik ini sensasinya memang bermacam-macam ya, seperti yang kita kenal sampai 1001 rasa sensasi ya. Nah, diantaranya yang lebih dominan ketika asam lambung naik itu pertama sensasi di seputar perut ya, yang biasanya dominan perut itu terasa begah, terasa kembung, terasa sembelit ya, terasa perih, pokoknya nggak nyaman ya di perut sampai dengan yang ulu hati mengganjal. Nah selain itu ketika asam lambung ini memang naiknya betul-betul naik, biasanya sampai dengan terjadi GERD ya, maka sensasinya juga di atas ini akan terasa juga. Contohnya di seputar dada ya, yang utamanya biasanya ini nafasnya pendek, dada berdebar-debar ya, dada panas ya. Nah sampai dengan ngap lah istilahnya seperti itu ya. Nah ini, nah setelah itu biasanya naik ke atas juga ya. Ini kepala sudah mulai keliengan, sempoyongan, mata buram. Nah ketika sudah sampai dengan seperti ini, biasanya makin menjadi ya, secara anxiety mulai ketakutan ya, ketakutan sampai dengan puncaknya yaitu sampai dengan takut M. Nah ini memang karena kita dihantam oleh berbagai sensasi ya, sehingga bagi teman-teman yang sudah merasakan ini betul-betul nikmat sekali. Ya itulah ya penderitaan asam lambung, GERD, anxiety psikosomatis yang pernah saya alami ya. Mudah-mudahan bagi teman-teman yang masih dalam penderitaan maka akan cepat-cepat bisa sembuh ya dari penderitaan ini karena memang betul-betul luar biasa ya itu. Nah baiklah teman-teman ya, itu ketika asam lambung naik itu memang sensasinya seperti itu. Jadi intinya perut begah, nafas pendek, keliengan, bahkan sampai dengan takut M. Nah kemudian hal yang lebih penting lagi adalah asam lambung naik itu disebabkan oleh apa? Nah ini yang perlu kita cermati sehingga nanti kita juga bisa mencari solusinya dengan tepat ya. Nah secara umum ya, secara umum seperti yang pernah saya rasakan, asam lambung naik itu disebabkan yang pertama itu bisa dari pola makan ya, atau dari jenis-jenis makanan yang kontradiksi dengan lambung kita, tetapi terlanjur atau tidak sengaja mungkin kita makan ya, atau karena kita tidak mantang, nah itu
kadang akhirnya asam lambung menjadi naik. Contohnya ketika kita makan makanan pedas ya, makan makanan yang asam, makan makanan yang berlemak tinggi, ini itu biasanya sangat sensitif sekali gitu. Nah, akhirnya asam lambung menjadi naik. Tapi juga bisa juga dari misalkan dari segi waktu makan ya. Contohnya kita terlambat makan ya. Nah, itu juga bisa jadi asam lambung akan naik gitu. Nah, intinya jadi pertama bisa disebabkan dari contohnya pola makan ya. Kemudian yang kedua juga bisa dari alam ya. Dari alam contohnya misalkan suhu dingin ya. Suhu dingin itu sering terjadi pada saat pagi hari maupun sore hari. Nah, itu kecenderungannya juga akan asam lambung kita akan naik ya. Sehingga menjadi sensasi-sensasi itu banyak yang bermunculan ya, bermunculan terutama yaitu perut begah, dada, nafas pendek ya, kemudian keliengan, nah sampai dengan ketakutan atau kecemasan, itu contohnya takut M itu. Nah, selain itu, selain seputar dari pola makan, juga mungkin termasuk seperti suhu ya dari lingkungan alam kita, itu juga yang lebih memicu lagi itu kita sering disebabkan oleh karena adanya faktor psikis kita, yaitu dari faktor pikiran dan kecemasan. Yang dominan adalah kecemasan. Maka ketika kita merasa cemas, merasa takut, merasa khawatir, merasa was-was ya, itu biasanya asam lambung semakin naik. Itu. Jadi sebabnya intinya ada 3 itu ya, teman-teman. Nah, yang lebih penting lagi sekarang adalah solusinya. Bagaimana solusinya ketika kita dalam kondisi yang seperti itu ya, yang seperti itu yaitu ketika asam lambung naik, kemudian perut begah, nafas pendek, keliengan sampai dengan secara kecemasannya penuh dengan ketakutan. Nah, ini solusinya adalah mudah teman-teman. Seperti saya juga sudah pernah menyampaikan dalam video-video sebelumnya ya. Namun ini lebih spesifik lagi dan lebih simpel ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa lebih memahami dan bisa mempraktekkan sehingga ketika terjadi muncul sensasi seperti ini maka akan cepat teratasi. Nah, solusinya teman-teman ketika asam lambung naik, kemudian perut begah, kemudian nafas pendek, keliengan, bahkan sampai dengan takut M. Ini solusi yang pertama untuk mengatasi asam lambung naik ya. Ini bisa misalkan kita dengan obat ya. Contohnya obat-obat yang dari dokter ya. Ini obatnya tidak saya sebutkan ya karena memang biasanya tiap orang itu berbeda-beda tergantung dokter ya itu. Maka dari itu ya kalau kita mau solusinya untuk menurunkan asam lambung atau menetralisir asam lambung dengan obat, rekomendasi saya obat yang dari dokter. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kita biasa mengambil solusi istilahnya solusi harian lah. Kalau saya itu menyebutnya solusi harian karena memang hal-hal yang bisa kita lakukan di rumah kita sendiri ya. Contohnya untuk menurunkan asam lambung dengan misalkan minum air putih hangat ya. Dengan minum air putih hangat itu bisa akan menurunkan nilai keasaman daripada asam lambung kita. Selain itu juga bisa kita makan ya. Contohnya makan nasi ya, makan nasi tapi porsinya kecil. Nah, itu juga akan bisa meredakan asam lambung. Nah, ketika asam lambung itu reda, nah otomatis sensasi juga akan berkurang ya, akan berkurang dan bisa juga akan menghilang ya. Nah, selain itu juga bisa juga selain minum air hangat, makan nasi, kemudian contohnya makan permen ya. Makan permen itu pun bisa ya, bisa menurunkan karena dengan kita makan permen kemudian kita ludahnya menjadi keluar, kemudian kadang kita telan ya itu sama aja menurunkan
kembali ke lambung dari kerongkongan. Nah, maka dari itu juga akan menurunkan asam lambung. Nah, ini ketika disebabkan oleh seputar pola makan ya. Tetapi kalau sudah seperti itu, sudah mungkin minum obat, sudah mungkin dengan trik-trik harian kita ya, seperti tadi yang saya sebutkan, kok itu masih bandel ya, itu berarti bukan disebabkan karena pola makan kita ya, tapi bisa disebabkan karena kecemasan kita yaitu. Nah, kalau sumbernya memang dari kecemasan, dari pikiran, nah ini solusinya mudah juga, yaitu solusinya hanya tenangkan pikiran ya, tenangkan pikiran. Nah, permasalahannya bagaimana cara menenangkan pikiran ya? Apakah hanya cukup duduk termenung? Bukan begitu teman-teman ya. Jadi yang namanya tenangkan pikiran ini ya kita memang kelola mental kita, pikiran kita gitu. Dengan cara ya yang pertama kalau saya itu pertama dengan cara masa bodoh ya. Masa bodoh dengan apa? Masa bodoh dengan sensasi ya. Jadi cuek masa bodoh dengan sensasi, bukan masa bodoh dan cuek dengan hubungan sosial kita ya, tapi masa bodoh dengan sensasi yang kita rasakan itu. Nah, untuk masa bodoh lebih realnya ini harus dikatakan teman-teman kalau saya ya. Tidak hanya di batin tapi kita katakan. Contohnya masa bodoh dengan sensasi. Sensasi hanya numpang lewat. Saya baik-baik saja, saya tidak apa-apa, faktanya saya sehat walafiat seperti itu. Nah, ini nanti secara mental akan lebih kuat sehingga kecemasan itu akan menghilang. Itu ya. Jadi dengan masa bodoh, dengan cuek, termasuk dengan afirmasi kata-kata positif ya. Afirmasi kata positif itu ya kita katakan juga ya. Kita katakan sambil kita tepukan di dada kita ya. Contohnya kata-kata positif ya. Asam lambung tidak berbahaya. Asam lambung tidak apa-apa. Saya baik-baik saja. Seperti itu dan seterusnya ya. Jadi hal-hal yang mendukung mental kita menjadi lebih kuat gitu ya. Itu caranya seperti itu. Jadi afirmasikan kata-kata yang positif gitu. Nah, kemudian selain afirmasi kata-kata positif untuk lebih menenangkan mental ya, karena ini sumbernya ini dari pikiran dan kecemasan. Nah, ini kita bisa berhubungan langsung ya dengan Sang Pencipta lah, dengan Tuhan Allah Subhanahu wa taala ya. Nah, ini akan menjadi lebih tenang ya. Contohnya dengan kita banyak berdoa ya, mungkin banyak berzikir, banyak tahlil ya, banyak sholawat, banyak membaca ayat-ayat suci. Ini juga akan menenangkan pikirannya gitu. Selain itu juga kita selalu berusaha bersyukur ya, kemudian sabar, sadar dengan kekurangan-kekurangan kita untuk kita perbaiki, bahkan kita pasrah dengan tulus ikhlas ya. Sehingga penderitaan kita ini akan menjadi cepat berlalu. Oke ya teman-teman, jadi intinya seperti itu. Ini seperti itu sehingga nanti ketika asam lambung naik ya, semua sensasi ini akan mudah terlepaskan atau akan cepat sembuh. Oke teman-teman ya, itu dulu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas like, subscribe, serta komennya. Saya Sugito dari channel Berbagi Sehat. Saya bisa sembuh, insya Allah teman-teman pasti juga bisa sembuh. Badai pasti berlalu. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.